Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas Sistem Informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya ingin mempresentasikan tentang tugas UAS ujian akhir semester kami mengenai makalah riset operasional metode sistem kelompok kami, kelompok 7 1905 1214 003 dan teman saya Mahrus Sulaiman, NIM 1905-1219-024. Dan saya Fauzan Al-Ghafur dengan NIM 195-121-14041. Bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang dari masalah yang kita ambil, yaitu contoh antrian untuk membeli tiket antrian membeli obat, antrian di kasir swalayan, dan lain sebagainya. Hal ini karena kebutuhan akan suatu layanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan tersebut di sektor jasa. Adapun latar belakang untuk proses produksi yang berjalan dengan baik dan lancar merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh perusahaan. Lanjut ke rumusan masalah, sudah tertera. Kita mengetahui sistem antrian, lalu model antrian. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh tinjauan pustaka mengenai model sistem antrian akan dijelaskan oleh teman saya, Mahrus. Baik, model sistem antrian. Teori antrian pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya tentang Solution of Some Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bersosial budaya. Menurut Syagian atau di dalam 1987 ini, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Adapun komponen dasar antrian, yang pertama kedatangan. Di kedatangan sendiri itu, di setiap permasalahan antrian pasti melibatkan kedatangan. Misalnya orang, mobil, panggilan telepon, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua pelayanan. Pelayanan kadang-kadang disebut sebagai channel. Itu menurut Schroeder 1997. Salah satunya pintu tol. Kemudian yang ketiga antri. Inti dari analisa antrian ini timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada antrian berarti terdapat pelayanan yang mengganggu atau kelebihan fasilitas pelayanan. Itu menurut Mulyono 1991. Adapun struktur antrian. Nah, ini sudah tertera di gambar struktur sistem antrian, bisa dilihat ya nanti. Baik, langsung saja. Ada 4 struktur model. Yang pertama single channel single phase, kemudian single channel multi phase. Yang ketiga multi channel single phase, contohnya antrian pada teller sebuah bank. Yang keempat multi channel dan multi phase, contohnya registrasi para mahasiswa di universitas melalui tata usaha. Adapun mekanisme pelayanan, ada 3 aspek dalam mekanisme pelayanan. Yang pertama, tersedianya pelayanan. Jadi tersedia pelayanan ini tidak selalu tersedia di setiap saat ya. Contohnya pertunjukan bioskop. Kemudian yang kedua, kapasitas pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan atau customer. Baik, untuk yang model-model antrian. Model-model antrian ini adalah salah satu karena notasi tersebut merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model-model antrian tetapi juga asumsi yang harus dipenuhi. Itu menurut Subagio 2000 ya. Kemudian elemen dasar model antrian, faktor utamanya adalah customer dan server. Adapun elemen dasar, pertama distribusi kedatangan customer, yang kedua distribusi waktu pelayanan. Ada beberapa waktu lamanya dalam pelayanan tersebut. Yang ketiga ada desain fasilitas pelayanan, ada seri, paralel, dan jaringan. Kemudian ada prosedur antrian. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Yang kedua, tentukan model antrian yang cocok. Yang ketiga, gunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian tersebut. Adapun komponen sistem antrian. Yang pertama, populasi masukan. Beberapa banyak pelanggan potensial yang masuk sistem antrian, infinite dan finite. Kemudian 2, distribusi kedatangan. Yang ketiga, disiplin pelayanan. Pelanggan mana yang akan
dilayani terlebih dahulu. Adapun karakteristik sistem pelayanan, pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Adapun notasi dalam sistem antrian ini ada N, PN, lambda, PO, PO. Adapun rumus, tidak ini rumusnya dalam sistem antrian. PN sama dengan tanda kurung, buka kurung 1 min R, tutup kurung R kuadrat atau N, ya atas N itu ya. Ya ini model networks, ada seri kan, ini seri sejajar seri. Adapun paralel nanti mecah dua gini, mecah dua. Jadi lebih cepat gitu kalau mecah dua itu. Kalau yang seri itu agak lama. Adapun contoh sistem antrian, di sistem komputer, garis tunggunya antriannya itu di program komputer, fasilitas CPU dan printer. Adapun contoh kasus model antrian, yang pertama penumpang kereta api datang pada sebuah loket dengan tingkat rata-rata 30 orang per jam. Misalkan secara rata-rata setiap penumpang dilayani 3 menit, carilah probabilitas pengantrian dalam sistem, rata-rata banyak pengantrian dalam sistem, dan lain sebagainya. Nah, ini ada soalnya, kita langsung ke penyelesaian saja agar menyingkat waktu, tidak panjang lebar. Ini penyelesaiannya. Adapun tingkat kedatangan rata-rata atau lambda, dilambangkan dengan lambda ya, itu 30 penumpang per jam. Tingkat pelayanan rata-rata atau PIO itu 60 menit per 2 penumpang, menghasilkan 60 dibagi 2 berarti 30 penumpang per jam, sehingga R sama dengan lambda dibagi PIO sama dengan 2/3. Lah ini dari soal tadi yang di atas ya, menjadi probabilitas dan lain sebagainya, itu ini PN sama dengan 1 dikurangi R pangkat N. PN-nya, N itu berapa di sini? 4 kan? Di atas tadi sudah disebutkan 4. Probabilitas 4 sekian gitulah. Ininya. N itu 4 jadinya. 4. P4 sama dengan 1 dikurangi 2/3. 1. R-nya berapa? R-nya 2/3 ya ini. Sudah tertera di sini. 2/3, kemudian R 2/3, N-nya 4, jadi 4 ini. Jadi P4 sama dengan 16 per 243 sama dengan 0,066. Sudah tertera ya di sini. Kemudian langsung saja ke yang B, soal yang B. L besar, sigma N sama dengan 0, NP kuadrat itu N-nya di atas, R per 1 per R. Jadi nanti ini 2/3, R-nya kan, R-nya 2/3. Dibagi 1 per 2/3 sama dengan 2 penumpang. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Ini penjelasan yang kedua, materi kedua ini dijelaskan teman saya, Fauzan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mahrus. Selanjutnya yaitu materi tentang model penjadwalan proyek. Teknik ini secara luas digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan melihat ataupun memonitoring proyek berskala besar. Contohnya adalah instalasi sistem komputer, R&D design, construction, maintenance, dan lain sebagainya. Untuk mengawasi atau membuat jadwal proyek tersebut, metode yang sering digunakan yaitu CPM dan PERT. CPM sendiri yaitu Critical Path Method, dan PERT sendiri adalah Program Evaluation and Review Technique. Yang pertama adalah CPM. CPM ini digunakan ketika sebuah aktivitas yang terjadi sudah diketahui secara akurat. Tujuan dari CPM itu sendiri adalah menentukan sebuah waktu atau durasi dalam menyelesaikan proyek dan sebuah aktivitas terpenting yang membutuhkan pengelolaan secara terfokus. Selanjutnya yaitu PERT. PERT ini digunakan ketika waktu aktivitas masih belum diketahui secara akurat atau hanya estimasi probabilistik dari waktu yang tersedia. PERT di sini menitik beratkan pada sebuah proses. Jadi, berapa banyak waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk menyelesaikannya hingga ke tahap akhir
Adapun time estimate, dengan waktu estimate ini kita bisa menentukan time of completion atau waktu penyelesaian dari sebuah aktivitas proses hingga nantinya mampu menentukan CPM. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus 2. Di sini ada contoh, di sini ada tabel activity pada suatu proses pembuatan produk. Ada juga ini optimis time. Most likely time itu adalah waktu yang sebenarnya atau yang kebanyakannya, dan waktu pesimis. Dari tabel tadi kita dapat menentukan estimasi waktunya terlebih dahulu sebagai bentuk dari time completion. Di sini untuk menghitung time estimate adalah TE, itu adalah time estimate sama dengan T0 ditambah 4 dikali time most likely dan ditambah time optimis dibagi dengan total waktu dibagi 6. Sudah bisa dilihat untuk most likely time-nya sudah dikali 4 terlebih dahulu, dan untuk bagian atas sudah terhitung pada tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Risma. Oke, baik, selanjutnya saya jelaskan. Lalu setelah itu barulah kita membuat diagram partnya. Nah, di sini untuk ini alur-alurnya terdapat 3 alur proses. Yang pertama itu alur pertama, kita masuk ke A, lalu ke C, lalu ke F dan I. Nah, di sini alurnya waktu yang dibutuhkan adalah 6. Ini sudah tertera 6, 12, 11, 4. Adapun hasilnya yaitu 33 minggu. Lalu alur kedua yaitu dari A, ini A, D, ini ke D, A, D, G, dan ke I. Jadi 22 minggu. Nah, perhatikan pada alur 1 memiliki waktu terbanyak nih. Dia lewat sini, lewat atas, terbanyak. Maka alur 1 disebut dengan critical part. Lalu untuk ACFI adalah critical aktivisnya. Lalu varian pada tabel tersebut mengasih varian pada masing-masing aktivitas proses, sehingga untuk mencari varian dari proses project adalah menjumlahkan semua yang ada pada kolom varian. Jadi ini jumlahkan, kita ikuti dengan standard deviation dan variannya, kita mengikuti rumus di atas. Nah, waktu varian waktu project menurut saya yaitu 1 tambah 4 tambah 1 ditambah 4/9. 1 tambah 4. Nah, ini dibagi 4/9, kita temukan 58/9. Lalu standard deviation waktu project adalah akar varian sama dengan 58/9, kita ambil dari sini, lalu ditemukan 2,54 minggu. Itu penjelasan dari studi kasus 2. Kita lanjut ke bab 3, ada penutup dari kesimpulan di atas. Berdasarkan jabaran di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemakaian metode sistem antrian yaitu memungkinkan antrian dengan nyaman, lalu memudahkan pengaturan layanan. Adapun sedangkan dengan metode penjadwalan proyek CPM dan PERT yang digunakan untuk durasi proyek dan estimasi waktu, besarnya waktu yang dibutuhkan, besarnya tingkat keyakinan yang diinginkan dalam menentukan waktu setiap kegiatan seperti estimasi tadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan berterima kasih sebanyak-banyaknya bagi siapapun yang telah membantu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.